Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka berusia 60 tahun pada 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1912, dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia atau Jakarta, yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO. 2 tahun kemudian, cabang dari Netherlands Pathfinder Organisasi atau NPO tersebut disahkan dan berdiri sendiri dan dinamakan Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun, pada 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumiputra. Adalah Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javanse Pathfinders Organisasi. Setelah itu muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya. Antara lain Pathfinders Muhammadiyah atau Hizbul Waton, Nasional Pathfinders, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesia National Pathfinders Organisasi, Pandu Indonesia, Pathfinders Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, El Hilal, Pandu Ansor Al-Watoni Tridharma atau Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Para pandu di Hindia Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia. Bila pada Jambore Sedunia 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar itu, maka pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumiputra khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu dari Pandu Mangkunegara, dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Pada 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan acara militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Belanda Indonesia atau KPI. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Presiden kemudian mengumpulkan tokoh dan pimpinan gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh Ahmad, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961 diterbitkan
Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Jadi, pada tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Sekian materi penyampaian saya tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.